Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tajuddin dari kelas psikologi C. Saya di sini akan mereview jurnal tugas psikologi pendidikan dengan tema perilaku mencatat dan kemampuan memori pada proses belajar. Di dalam review jurnal ini mempunyai 6 poin, yaitu yang pertama teori, metode penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, yang kelima yaitu analisis data, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya di sini akan membahas tentang yang pertama yaitu teori. Menurut Hernaki dan Porter pada tahun 2002 mengatakan bahwa gaya belajar merupakan sesuatu kombinasi dari bagaimana individu menyerap lalu mengatur dan mengelola informasi. Dan yang teori kedua yaitu menurut God dalam Junjing 2003 mengatakan setiap individu itu memiliki gaya belajar berbeda dengan mengelola informasi yang menurut individu nyaman. Pengertian ini mengatakan bahwa semua individu itu mempunyai cara tersendiri untuk belajar, yang mana pembelajaran tersebut yang dia sukai, yang dia lakukan yaitu sesuatu yang menurut dia nyaman. Seperti contoh, ada yang suka pembelajaran dengan cara bernyanyi. Ada yang lain yaitu ada yang suka belajar dengan cara bermain atau dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin gaya pembelajaran itu yang diambil yaitu menurut mereka itu nyaman, seperti itu. Teori yang kedua. Terus lalu yang selanjutnya yaitu poin yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam jurnal ini metode penelitian yaitu menggunakan variabel. Variabel adalah sesuatu yang bisa membedakan antara permasalahan A dan permasalahan B. Bisa dikatakan bisa membedakan antara dua permasalahan. Pada umumnya, variabel itu menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Pengertian independen itu ada yang mengatakan yang sering disebut dengan sebutan variabel bebas, yaitu variabel yang bisa mempengaruhi variabel lainnya. Lalu variabel dependen itu juga sering disebut dengan sebutan variabel tergantung, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di dalam jurnal yang diteliti yaitu independennya yaitu sikap perilaku mencatat, dan variabel dependen yaitu sikap kemampuan memori. Sikap kemampuan memori
yaitu sesuatu yang bisa menentukan efek positif dan negatif yang dirasakan oleh individu terhadap suatu objek psikologi terhadap kemampuan mengingat kembali. Kemampuan memori akan diukur menggunakan koefisioner berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, ingatan jangka panjang. Yang kedua, ingatan jangka pendek. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, pemanggil kembali. Poin yang selanjutnya tentang subjek penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek yaitu anak SMA yang berumur 15 sampai 17 tahun. Alasannya yaitu anak atau individu yang sudah mencapai umur 15 sampai 20 tahun itu mulai beroperasi, mulai operasional formal pada usia tersebut di masa remaja. Maksudnya di umur tersebut anak itu mempunyai gagasan, bisa menumbuhkan gagasannya tersendiri, mengikuti dirinya sendiri tanpa adanya batasan dari orang lain atau pemikiran orang lain. Lalu poin yang selanjutnya yaitu poin tentang metode pengumpulan data. Di dalam jurnal ini, metode pengumpulan data yaitu ada 2 macam. Koefisioner. Yang pertama, koefisioner sikap perilaku mencatat, dan yang kedua, koefisioner sikap kemampuan memori. Yang kelima, analisa data. Dalam teknik analisa data, validitas yang digunakan yaitu validitas konstruksi dan isi. Validitas yaitu menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Lalu keterangan dari validitas isi dan konstruksi yaitu yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang diestimasi melalui pengajuan terhadap isi tes dengan analisis rasional. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkapkan suatu trait atau konstruk teoretik. Lalu yang selanjutnya, poin yang terakhir yaitu hasil penelitian akan saya paparkan setelah ini.